Suami dibuat shock. Setelah menikah 1 bulan, istri tak mau disentuh. Justru ibu mertua yang selalu perhatian. Saat aku tahu alasannya, aku menangis. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Pagi yang tenang di sebuah kamar kecil di pinggiran kota. Kamar Andi berukuran kecil dengan kasur tipis di lantai, rak buku sederhana dan meja belajar penuh dengan buku serta catatan. Andi baru saja bangun setelah semalam melakukan tugas kuliah. Andi berdiri di depan cermin berbicara pada dirinya sendiri. Semangat nih, hidup gak akan lebih mudah kalau kamu menyerah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Andi mengambil sebotol air dari meja kecilnya dan meminum beberapa teguk. Ia bersiap untuk menghadiri kuliah pagi sambil membawa brosur acara organisasi pecinta lingkungan yang akan ia hadiri setelah kuliah. Andi duduk di pojok kelas, mencatat dengan serius. Di sekitarnya, mahasiswa lain terlihat sibuk dengan laptop dan telepon. Setelah kuliah selesai, temannya Sandi menghampirinya. "Dik, abis ini langsung ke taman kota kan? Jangan lupa bantu bawa barang. Kita harus beresin semua sebelum acara mulai." Andi tersenyum. "Iya San, aku langsung nyusul ke sana. Tapi aku belum sarapan nih, mau bareng gak?" "Ah biasa kamu, udah lapar tapi tetap semangat. Ya udah, ayo ke warung dulu dekat kampus ya. Tapi jangan lama-lama." Andi dan Sandi duduk di sebuah warung kecil sambil makan nasi bungkus. Di sela-sela makan, Sandi bertanya tentang kehidupan Andi. "Dik, aku tuh penasaran deh. Gimana kamu bisa terus bertahan di kota ini sendirian? Aku aja kadang masih ngeluh, padahal masih ada keluarga yang bantu." Andi tersenyum kecil. "Gak ada pilihan San. Hidup ini udah ngasih aku tantangan sejak kecil. Kalau aku nyerah berarti aku kalah. Lagian aku percaya, kalau aku kerja keras, suatu hari aku pasti hidup lebih baik." "Tapi gak gampang kan? Aku sering lihat kamu sibuk kerja sambil kerja sambilan. Kerjaan tugas tapi tetap aktif di organisasi. Kapan kamu istirahatnya?" Andi tertawa. "Istirahat? Nanti aja kalau udah suksesan. Aku cuma punya diri sendiri buat diandalkan. Jadi gak ada alasan buat males-malesan." Sandi mengangguk kagum. "Hebat sih kamu, Di. Kadang aku malu sama diri sendiri. Apalagi kalau lihat kamu. Tapi serius, kalau ada apa-apa bilang ke aku ya. Jangan terlalu dipendam sendiri." Andi tersenyum tulus. "Thanks, San. Aku tahu aku gak sendiri kok. Teman-teman kayak kamu yang bikin aku tetap kuat." Setelah seharian sibuk dengan kuliah, acara organisasi dan kerja sambilan sebagai penjaga perpustakaan malam, Andi kembali ke kosannya. Ia duduk di meja belajarnya sambil menatap foto kecil kedua orang tuanya yang sudah meninggal. "Ibu, Bapak, Andi masih berjuang di sini. Kadang rasanya berat banget. Tapi aku tahu kalian pasti bangga kalau lihat aku sekarang. Doain Andi ya. Andi janji gak akan nyerah." Andi menutup matanya sejenak mengingat masa kecilnya yang penuh dengan kehilangan. Namun dia segera bangkit, mengambil buku kuliah, dan kembali belajar meskipun matanya sudah berat. Pagi yang cerah di taman kota dipenuhi suara kicauan burung dan langkah-langkah para peserta yang datang mengikuti acara organisasi pecinta lingkungan. Meja-meja informasi dan poster besar tentang pentingnya menjaga lingkungan tertata rapi. Adi dan Sandi sedang sibuk menatap perlengkapan acara. Sandi memasang banner sambil bersungut-sungut. "Ini banner susah banget sih dipasang. Di, tolong pegangin." Andi tersenyum sambil membantu. "Santai San, kalau ribet gitu coba dilonggarin aja talinya." Iya, udah kayak insinyur aja kamu. Udah, selesai nih." Setelah selesai memasang banner, Andi duduk di bangku taman untuk minum air mineral. Pandangannya berkeliling taman yang mulai ramai, tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita cantik berkulit putih dengan rambut panjang, memakai kemeja hijau basah. Wanita itu terlihat memimpin kelompok orang yang tengah mendiskusikan sesuatu. Adi melirik ke arah wanita itu lalu menepuk bahu Sandi. "San, itu siapa ya? Yang pakai kemeja hijau? Kelihatannya dia terkenal ya, banyak yang ngobrol sama dia." Sandi melihat ke arah yang ditunjuk Andi. Ia tertawa kecil. "Dasar mata keranjang, baru aja datang udah langsung nyari cewek yang cantik-cantik ya." Andi protes. "Bukan gitu San, aku cuma penasaran aja. Dia kelihatan beda, kayak dia penting di organisasi ini." Sandi masih menggoda. "Ah, gak usah ngeles. Matamu itu langsung jeli kalau ada yang cantik." Andi tertawa kecil. "Serius San, aku cuma nanya, siapa dia?" "Itu Anggun. Dia aktivis senior di organisasi ini. Udah lama banget ikut acara-acara lingkungan kayak gini. Orangnya sih baik, tapi jangan harap bisa gampang deketin dia." "Maksudmu?" "Ya, Anggun itu gimana ya, dia punya aura yang beda. Pintar, percaya diri, tegas, dan punya banyak teman. Banyak yang coba deketin, tapi gak ada yang berhasil.
Dia kayak punya tembok tak terlihat buat orang-orang yang coba buat deketin dia. Andi tersenyum kecil. Hebat juga ya, gak nyangka ada orang kayak dia di organisasi ini. Apa dia sering ikut acara? Iya, hampir semua acara dia pasti ada. Gak cuma ngomong soal lingkungan, tapi benar-benar peduli, kayak role model gitu. Andi mengangguk pelan sambil menatap Anggun dari jauh. Keren juga, orang-orang kayak dia pasti bikin acara ini terasa lebih hidup. Sani tertawa sambil menepuk bahu Andi. Udah Andi, jangan terlalu terpesona, fokus aja dulu sama kerjaan. Kalau emang kamu penasaran, nanti coba ngobrol pas kesempatan ada. Tapi ingat, jangan bikin malu ya. Andi tertawa kecil. Santai San, aku cuma kagum. Belum tentu dia bakal inget aku kalaupun ngobrol. Acara berjalan lancar. Andi dan Sandi membagikan brosur kepada para peserta di depan. Anggun berdiri di atas panggung kecil sambil berbicara tentang dampak pencemaran lingkungan. Suaranya lantang, penuh semangat, dan menarik perhatian semua orang. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga alam. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan bumi ini. Jangan tunggu sampai terlambat, kita harus mulai dari hal kecil. Seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau bahkan mendidik orang-orang di sekitar kita. Andi berdiri di belakang kerumunan, mendengarkan dengan seksama. Ia terkesan dengan cara Anggun berbicara seolah-olah setiap kata yang diucapkan penuh makna. Andi berbisik ke Sandi. Dia emang beda ya, gak cuma cantik, tapi juga pintar dan punya karisma. Sandi tertawa kecil. Udah aku bilang kan, Anggun itu bukan cewek biasa, dia tuh paket lengkap. Setelah acara selesai, Andi merasa terinspirasi oleh Anggun. Namun di balik kekagumannya, ia juga merasa minder. Sebagai seorang mahasiswa yatim piatu yang masih berjuang untuk bertahan hidup, Andi merasa dirinya belum cukup layak untuk mendekati seseorang seperti Anggun. Namun ketertarikan itu mulai tumbuh, bukan hanya karena kecantikan Anggun, tetapi juga karena semangatnya dalam memperjuangkan lingkungan. Adi mulai memikirkan cara agar ia bisa mendekati Anggun, setidaknya untuk mengenalnya lebih jauh, tanpa terlihat memaksakan diri. Langit cerah di atas taman kota mulai berubah, sedikit teduh dengan awan putih tipis yang melintas. Udara pagi yang semula hangat kini membawa hembusan angin sejuk. Para anggota organisasi sibuk membereskan perlengkapan acara dan mulai memungut sampah yang tersisa. Suara burung berkicau dari pepohonan di sekitar taman, sementara sesekali terdengar obrolan santai dan tawa dari kelompok-kelompok kecil anggota yang bergotong royong. Andi yang memegang kantong plastik sampah besar berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Matanya berhenti pada seorang wanita berkulit putih yang tengah jongkok memungut plastik kecil di dekat bangku taman. Anggun terlihat santai dalam balutan kemeja longgar berwarna krem dan celana jeans biru muda. Rambutnya yang hitam diikat sederhana. Meski terlihat sederhana, pesonanya memikat perhatian Andi. Andi berbicara dalam hati sambil tersenyum kecil. Wah, cantik banget. Kayaknya dia gak cuma cantik tapi juga rajin banget. Momen kayak gini gak boleh disia-siakan. Dengan semangat Andi menghampiri Sandi, temannya yang sedang memungut sampah plastik tak jauh dari sana. Andi dengan nada santai sambil menunjuk ke arah Anggun. San, itu siapa sih yang lagi dekat bangku taman? Oh, jadi sekarang kamu bukan cuma peduli sama lingkungan ya? Mulai peduli juga sama yang lain? Ah, gak gitu juga. Aku cuma penasaran. Kan kamu lebih lama di organisasi ini. Siapa dia? Sandi tersenyum lebar. Namanya Anggun. Dia udah lama banget aktif di sini. Bukan cuma aktif, dia tuh salah satu yang paling sering jadi pembicara di acara kayak gini. Andi mengangguk-angguk, pura-pura serius. Oh pantes, soalnya tadi waktu ngomong kelihatan banget percaya dirinya. Percaya diri sih iya, tapi kamu jangan banyak harap. Dia itu bukan tipe yang gampang diajak ngobrol basa-basi, Di, apalagi sama orang baru kayak kamu. Andi tersenyum penuh percaya diri. Ya, yang penting usaha dulu, siapa tahu dia suka sama orang yang gak gampang nyerahkan. Sani hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa, lalu kembali sibuk memungut sampah. Sementara itu Andi mengambil kantong plastik besar dan berjalan menuju Anggun. Ia berhenti di dekat Anggun yang masih memungut plastik kecil dari tanah. Andi dengan nada ramah membuka kantong plastik yang dibawanya. Masukin aja sini mbak, biar gak ribet bolak-balik. Anggun menoleh singkat sambil tersenyum kecil. Oh, makasih ya. Anggun memasukkan plastik kecil yang dipungutnya ke dalam kantong yang dipegang Andi. Ia lalu berjalan ke sisi lain taman untuk melanjutkan memungut sampah. Tapi Andi tetap mengikutinya dari jarak aman. Sambil memungut sampah di dekat Anggun, Andi mencoba membuka pembicaraan. Kayaknya Mbak Anggun sering banget ya ikut acara ini. Tadi saya dengar katanya udah lama di organisasi ini. Anggun sambil fokus memungut sampah. Iya, udah cukup lama. Saya memang suka ikut acara lingkungan sejak sekolah. Andi tersenyum kagum. Keren banget Mbak. Saya Andi, baru pertama kali ini ikut organisasi. Jadi masih banyak belajar dari yang senior kayak Mbak. Anggun berhenti sebentar, lalu menatap Andi singkat dengan senyuman sopan. Semua orang mulai dari awal, gak perlu terlalu dipikirin, yang penting niatnya ada.
Jawaban singkat Anggun membuat Andi sedikit canggung, tapi ia tidak menyerah. Ia mencoba mengganti topik pembicaraan. Andi berusaha mencairkan suasana. Tadi waktu Mbak Anggun ngomong di depan, saya sempat kepikiran, pasti pengalaman di bidang lingkungan ini udah banyak banget ya. Anggun bicara dengan nada datar tanpa menoleh. Pengalaman cuma bonus, yang penting kita mau belajar dan berusaha. Andi tertawa kecil sambil mengangguk. Iya benar juga, ngomong-ngomong saya lihat Mbak Anggun serius banget dari tadi, gak capek. Anggun akhirnya menoleh dengan ekspresi datar tapi tetap sopan. Capek itu gak seberapa kalau dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi tiap hari. Kalau kita gak mulai dari diri sendiri, siapa lagi yang mau peduli? Andi tertegun mendengar jawaban itu. Ada keteguhan dalam nada bicara Anggun. Sesuatu yang membuat Andi makin penasaran. Sebelum ia sempat merespon, Anggun sudah beranjak ke sisi taman. Meninggalkan Andi yang masih memegang kantong plastik dengan senyum kecil di wajahnya. Sandi memperhatikan dari jauh, mencoba mendekati Andi sambil tertawa kecil. Sandi menepuk bahu Andi. Gimana Andi? Udah ngobrol? Iya ngobrol sih ngobrol, tapi kayaknya dia gak tertarik buat ngobrol lama-lama sama aku. Andi menghela nafas sambil tersenyum. Sandi tertawa keras. Udah gue bilang kan, Anggun itu bukan tipe yang gampang dideketin. Dia fokusnya beda Andi. Kalau kamu mau deketin dia, kayaknya butuh usaha ekstra. Andi mengangguk sambil tersenyum kecil. Gak apa-apa San, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti ada momen yang lebih pas. Sandi menggeleng sambil tersenyum lebar. Semangat aja, tapi jangan sampai lupa fokus sama acara juga ya. Nanti malah dibilang cari gebetan di sini. Andi tertawa kecil sambil kembali memungut sampah. Meski interaksi dengan Anggun terasa kaku, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin terus mencoba mengenal Anggun lebih dalam. Namun ia tahu jalannya tidak akan mudah. Setelah selesai kegiatan organisasi di Taman Kota, Andi kembali ke rumah yang sederhana. Rumah itu adalah bagian kecil dari kompleks rumah makan milik budinya. Tempat Andi bekerja sebagai tukang bantu-bantu, rumah makan itu adalah peninggalan kakek Andi. Dan meski keluarganya budinya selalu memperlakukannya dengan baik, Andi sadar diri bahwa hidupnya bergantung pada kerja keras. Ia tidak ingin hanya bergantung pada belas kasihan. Malam itu suasana di rumah makan agak ramai menjelang waktu makan malam. Andi melayani pelanggan dengan cekatan, menyodorkan pesanan, membersihkan meja dan sesekali berbincang santai dengan pelanggan tetap. Ketika suasana sedikit lengang, ia mengambil kain pal dan mulai membersihkan lantai. Pekerjaan ini sudah menjadi rutinitas baginya dan ia menikmatinya meski kadang tubuh terasa lelah. Namun malam itu ada pekerjaan tambahan yang tidak biasa. Budinya seorang wanita parubaya dengan sikap tegas namun penuh perhatian memanggil Andi dari dapur. Andi, sini sebentar. Andi berjalan mendekat sambil mengelap tangannya dengan kain. Iya Budi, ada apa? Ini ada pesanan nasi kotak, 30 kotak buat selamatan. Kamu yang antar ya. Andi mengangkat alis. Biasanya kan Pak Hasan yang antar Budi. Kenapa harus saya? Budi dengan nada sedikit lelah. Pak Hasan pulang kampung, anaknya sakit, kamu kan tahu sendiri. Cuma dia yang biasa antar-antar. Sekarang kamu yang gantikan ya. Andi menghela nafas. Iya Budi, tapi alamatnya di mana? Saya nggak hafal jalan-jalan di luar daerah sini. Budi menyerahkan secari kertas. Ini alamatnya, namanya Bu Marni. Kalau bingung tanya sama orang sekitar aja. Andi akhirnya menyiapkan motor bebek tuanya. Ia mengikat nasi kotak di bagian belakang dan depan dengan hati-hati, memastikan semuanya aman. Dalam perjalanan beberapa kali, Andi berhenti untuk bertanya pada warga sekitar. Salah seorang bapak tua yang sedang duduk di warung memberikan arahan dengan ramah. Oh Bu Marni, itu ujung gang, rumahnya yang ada lampu gantung kuning-kuning. Terima kasih Pak. Setelah beberapa menit, Andi sampai di sebuah rumah besar dengan suasana ramai. Di halaman depan terlihat beberapa warga duduk beralaskan tikar, memanjatkan doa dalam suasana khusyuk. Andi merasa canggung, takut mengganggu acara tersebut. Ia mendekati salah satu pria yang sedang duduk di dekat pagar. Permisi Pak, ini rumah Bu Marni. Pria itu melihat Andi yang membawa nasi kotak. Oh iya betul, tunggu sebentar, saya panggilkan Bu Marninya. Tak lama seorang wanita parubaya dengan senyum ramah keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan kebaya sederhana dan menyambut Andi dengan hangat. Bu Marni menoleh ke dalam rumah sambil memanggil seseorang. Anggun, tolong bantu Mas ini bawa nasi kotaknya. Andi terkejut mendengar nama itu. Benar saja, tak lama kemudian Anggun muncul dari dalam rumah. Ia mengenakan kerudung coklat dan gamis sederhana. Penampilannya terlihat sangat berbeda dibandingkan acara tadi siang, tetapi tetap menawan. Andi berdiri terpaku sejenak, tak menyangka bertemu lagi dengan Anggun secepat ini. Anggun yang juga mengenal Andi, hanya menatap sebentar dengan ekspresi datar sebelum membantu mengambil beberapa kotak nasi. Andi tersenyum lebar mencoba mencairkan suasana. Oh, ternyata ini rumahmu ya? Gak nyangka tadi siang ketemu di taman, sekarang malah aku ngantar nasi ke sini. Anggun singkat sambil membawa kotak nasi ke dapur menjawab.
Iya, kebetulan. Andi merasa canggung dengan respon Anggun yang begitu singkat, tapi ia tetap mencoba berbicara lagi. Jadi kamu bantuin acara keluarga juga ya? Hebat banget. Setelah aktif di organisasi, masih sempat juga ngurusin acara kayak gini. Anggun meletakkan nasi kotak di dapur, menoleh sekilas ke Andi. Biasa aja, semua orang juga bantu. Melihat Anggun yang cuek dan tak banyak bicara, Andi justru semakin penasaran. Ia tetap berusaha melanjutkan percakapan. Andi tertawa kecil. Kalau aku sih jarang-jarang bisa nganter nasi kayak gini. Biasanya tugas ini punya Pak Hasan. Jadi kayaknya aku beruntung bisa ketemu kamu lagi. Anggun tersenyum tipis tanpa melihat Andi. Oh, ucap Anggun. Percakapan mereka berhenti sejenak, tapi Bu Marni yang muncul dari arah ruang tamu mencoba mencairkan suasana. Mas Andi ini teman Anggun di organisasi ya? Ucap Bu Marni dengan tersenyum ramah. Andi menjawab dengan antusias. Iya Bu, saya baru gabung, jadi masih banyak belajar. Tapi Anggun ini kayaknya sudah lama banget ikut ya. Bu Marni tertawa kecil. Iya, Anggun emang sering cerita soal organisasi itu. Tapi Anggun anaknya memang pendiam ya. Jangan heran kalau dia nggak banyak ngomong. Andi tersenyum kikuk. Iya Bu, saya sudah tahu. Anggun hanya diam sambil membereskan beberapa nasi kotak yang tersisa. Bu Marni kemudian mempersilakan Andi duduk sejenak. Mas Andi, istirahat dulu ya, minum teh dulu sebentar. Anggun, bikinkan teh buat temannya ini. Iya Bu, balas Anggun singkat. Anggun beranjak ke dapur tanpa banyak bicara, sementara Andi mencoba berbincang dengan Bu Marni. Kamu kuliah di mana Mas? Di Universitas Nusantara Bu. Saya ambil kerja juga di rumah makan Bude. Ya begitulah. Harus kerja keras. Wah, bagus sekali. Anak muda seperti kamu harus semangat. Semoga sukses ya. Tak lama kemudian, Anggun kembali membawa segelas teh untuk Andi, lalu duduk di sudut ruangan tanpa banyak bicara. Andi merasa suasana jadi canggung, tetapi ia tetap mencoba mengajaknya berbicara. Andi tersenyum mencoba mencairkan suasana. Oh ya, tadi siang di acara kamu kelihatan sibuk banget. Kayaknya banyak banget yang datang ke acara ya. Anggun menjawab singkat sambil memainkan ponselnya. Lumayan. Andi tertawa kecil, merasa diabaikan. Gak capek? Abis acara langsung urus acara di rumah pula. Anggun menoleh sekilas, lalu menjawab pendek. Udah biasa. Melihat respon Anggun yang terus singkat, Andi akhirnya memutuskan untuk tidak memaksa percakapan lebih jauh. Ia menyelesaikan tehnya dengan cepat lalu berpamitan. Andi berdiri sambil tersenyum ke arah Bu Marni. Makasih banyak ya Bu buat tehnya, saya pamit dulu. Bu Marni menjawab. Iya Mas Andi, hati-hati di jalan. Nanti mampir-mampir ya kalau ada waktu. Andi tersenyum. Siap Bu, terima kasih. Sebelum pergi, Andi melirik Anggun. Berharap mendapat sedikit perhatian, tapi Anggun hanya memberikan senyum kecil yang sulit ditebak maknanya. Di perjalanan pulang, Andi tidak bisa berhenti memikirkan sikap Anggun yang begitu dingin dan misterius. Setelah mengantarkan nasi kotak, Andi kembali ke rumah makan. Sesampainya di sana, Bude Andi yang sedang menyapu lantai langsung menyambutnya dengan tatapan khawatir. Bude Andi melihat jam dan berjalan mendekat dengan cemas. Kok lama banget sih? Tadi kan cuma antar pesanan. Gak jauh-jauh amat juga. Andi tersenyum berusaha terlihat biasa saja. Tadi nyasar Bu, salah rumah, terus nanya-nanya sama warga. Bude Andi menatap Andi dengan raut wajah khawatir, meletakkan sapu di sampingnya. Nyasar? Kok bisa sih? Biasanya kamu kan selalu tahu arah. Kenapa gak bilang dulu kalau ada masalah? Kamu kan sudah kayak anak sendiri buat Bude. Andi sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, tapi segera mencoba menenangkan. Tenang aja Bude. Cuma tadi sempat bingung dikit terus nanya ke warga sampai akhirnya ketemu rumahnya. Bude Andi melangkah lebih dekat, menatap Andi dengan tajam merasa ada yang aneh. Tapi kok kamu terlihat lebih bahagia dari biasanya, Di? Biasanya kalau kerja keras begini kamu capek, tapi sekarang malah kelihatan lebih seneng. Ada apa? Jangan-jangan kamu ada ketemu orang? Andi terdiam sejenak sedikit gugup, berusaha menghindari pertanyaan itu. Enggak Bu, cuma capek aja, biasa, kerja. Bude Andi terus menatap Andi dengan penuh perhatian, merasa curiga. Kamu yakin? Soalnya aku gak pernah lihat kamu senyum segitunya setelah antar pesanan. Kamu jangan bohong ya Andi, Bude itu udah seperti ibu buat kamu, jangan ada yang disembunyiin. Andi tersenyum kikuk, mencoba mengubah topik. Ya ampun Bu, jangan terlalu dipikirin, aku cuma capek kok. Udah jangan khawatir, aku baik-baik aja. Bude Andi menghela nafas, masih merasa ada yang aneh. Kalau kamu bilang gitu sih Bude percaya. Tapi Bude gak bisa bohong. Aku jadi curiga sama kamu. Kalau ada apa-apa bilang ya Andi, jangan dipendem. Nanti malah jadi masalah. Andi tersenyum lebih lebar, mencoba mengalihkan perhatian Budenya. Makasih Bude, aku janji aku gak akan bikin Bude khawatir lagi. Bude Andi menatapnya dengan lembut, meski masih merasa ada yang ganjil. Ya sudah deh,
Kalau begitu istirahat dulu. Nanti bantuin Budi lagi ya kalau ada yang baru datang. Andi hanya mengangguk dan pergi menuju ruang belakang. Budi Adi memandangnya dengan tatapan penuh kasih sayang, tapi di balik itu ada rasa curiga yang belum hilang. Pagi itu, Andi berangkat kuliah dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh sosok Anggun. Sepanjang perjalanan ke kampus, wajah Anggun yang terlihat cantik dan misterius lengkap dengan senyumannya yang tak terlupakan terus terbayang dalam benaknya. Saat Andi duduk di bangku kuliah, dosen tengah memberikan penjelasan tentang materi. Namun Andi sama sekali tidak bisa fokus, matanya mengarah ke papan tulis tapi pikirannya melayang jauh, membayangkan pertemuan singkatnya dengan Anggun. Dosen menatap mahasiswa di kelas. Ini adalah topik penting yang harus kalian pahami, fokuslah dalam mendalami materi ini. Namun Andi tak mendengarkan. Pikirannya terus saja melayang ke pertemuan dengan Anggun semalam. Ketika dosen mengajukan pertanyaan, Andi hanya bisa mengangguk samar. Sementara mata dan pikirannya masih berkutat di tempat yang berbeda. Tanpa sadar, Sandi yang duduk di sebelahnya menatap Andi dengan cermat. Sandi menyadari bahwa sahabatnya itu tampak berbeda hari ini. Tidak seperti biasanya yang selalu fokus di kelas. Sandi dengan senyum jahil. Andi, kayaknya kamu lagi mikirin seseorang ya? Andi terkejut dan sedikit panik mencoba mengalihkan perhatian. Hah? Enggak kok. Gue cuma ngantuk aja. Sandi dengan tatapan tajam tidak percaya. Masa cuma ngantuk doang? Jadi siapa yang bikin kamu susah tidur, Di? Sandi tertawa kecil. Jangan bilang kalau kamu lagi mikirin Anggun ya. Itu kan cewek yang kamu lihat waktu kemarin. Andi terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia berusaha menghindari pertanyaan Sandi, tapi akhirnya dia menghela nafas dan mengakui sesuatu yang selama ini dia pendam. Andi ragu-ragu akhirnya berkata, iya sih, tadi malam gue ketemu sama Anggun. Gue gak sengaja antar pesanan ke rumahnya. Gue gak tahu kenapa, tapi kayak ada yang menarik dari dia. Gue yang gak bisa berhenti mikirin dia. Sandi menatap Andi dengan tatapan serius. Hah? Kamu semalam ketemu Anggun? Kok bisa? Kok bisa tahu rumahnya? Andi berusaha terlihat santai, namun jelas terlihat sedikit gugup. Ya gak sengaja. Gue ngantar pesanan ke rumahnya tadi malam. Tadinya gue bingung karena alamatnya gak jelas, jadi gue tanya-tanya warga. Akhirnya ketemu juga. Sandi terkejut, hampir tak percaya. Serius? Kamu bisa tahu alamat rumahnya? Padahal gue aja gak pernah dengar dia cerita tentang rumahnya itu. Benar-benar gak terduga, Di. Andi tersenyum kecut, merasa sedikit bangga. Tapi juga bingung. Iya, sampai nyasar sih. Tapi akhirnya sampai juga. Pas gue tiba, gue lihat ada doa-doa di rumah. Ternyata ibu Anggun yang keluar, dia bahkan ngajak gue masuk sebentar. Sandi memperhatikan Andi dengan pandangan aneh. Gila, Andi, gak nyangka deh kamu langsung ke rumahnya. Biasanya kan dia orangnya gak terlalu banyak cerita tentang kehidupan pribadinya. Itu bisa jadi kesempatan buat kamu loh. Andi sedikit gelisah. Iya, gue juga gak ngerti kenapa gue bisa sampai situ. Pas ketemu Anggun, gue gak tahu deh, gue jadi makin penasaran. Tapi dia gak banyak bicara sih, malah lebih banyak diam. Sandi tertawa kecil, masih terkejut. Maksud gue gini, Di, kalau kamu udah bisa ke rumahnya, itu berarti kamu punya kesempatan. Tapi yang bikin gue terkejut, kenapa dia bisa ngajak kamu masuk? Gue sih gak pernah denger dia segitunya sama orang baru. Mungkin dia memang tertarik sama kamu juga. Andi bingung, gue gak tahu San, gue juga bingung kenapa dia mau ngajak gue masuk. Dia sih cuma bilang mampir sebentar aja, tapi perasaan gue aneh. Kayak ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Sandi dengan nada serius memberi saran. Di, ini kesempatan lo, mungkin dia cuma nunggu lo buat lebih serius. Kalau lo beneran deketin dia, lo harus buktiin dulu. Kalau lo bisa jadi lebih baik. Maksud gue, kuliah lo kelarin, kerja keras, sukses, baru deh lo datengin dia. Tapi ingat, jangan cuma asal deketin doang. Kalau lo mau serius, lo harus tunjukin kalau lo bisa jadi pria yang tangguh. Bukan cuma mengandalkan nasib doang. Andi mendengarkan dengan seksama, mulai terinspirasi. Iya San, lo bener. Gue harus serius. Gak cuma mikirin dia doang. Tapi gue juga harus berkembang. Kuliah gue harus selesai, kerja keras. Baru deh, gue bisa buktiin kalau gue bukan pria biasa. Sandi tersenyum lebar. Nah gitu dong, gue tahu lo bisa. Jangan sia-siain kesempatan ya. Buktiin kalau lo memang serius, bukan cuma sekedar penasaran. Andi mengangguk, merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan dengan Sandi. Kata-kata Sandi memang masuk akal, mungkin selama ini dia terlalu fokus pada hal-hal yang tidak jelas. Sementara yang perlu dia lakukan adalah fokus pada masa depannya, meraih sukses dan kemudian membuktikan kepada Anggun bahwa dia bukan orang biasa. Hari-hari berlalu dan Andi semakin sering bertemu dengan Anggun di acara organisasi, meskipun ia lebih banyak mengamati dari kejauhan. Semakin lama, perasaan Andi terhadap Anggun semakin dalam. Namun, semakin lama juga Andi semakin merasa tidak pantas untuk mendekati Anggun.
Ia merasa belum cukup mapan, belum punya banyak hal untuk ditawarkan. Semua rasa itu semakin mengelayuti pikirannya. Suatu malam saat warung tempat Andi bekerja sedang sepi, Andi duduk di depan sambil menatap kendaraan yang berlalu lalang. Pikirannya tak terarah, namun hatinya penuh kebimbangan. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat. Jika ia terus ragu, bagaimana jika Anggun akhirnya dilirik oleh orang lain karena ia terlalu lamban bertindak? Andi tahu bahwa jika tidak segera mengambil langkah, kesempatan ini bisa saja terlewat. Budi yang sejak tadi mengamati Andi dengan cermat menghampiri Andi yang tengah tenggelam dalam pikirannya. "Andi, ada apa?" tanya Budi dengan suara lembut seakan tahu ada yang mengganjal di hati Andi. Andi terkejut mendengar suara Budi. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan berkata, "Ah, gak ada apa-apa Budi. Cuma lihat kendaraan lewat saja." Budi duduk di samping Andi dan melihat wajah Andi yang tampak gelisah. "Apa kamu mikirin wanita, Andi?" tanya Budi dengan nada yang lebih lembut meski ada kekhawatiran di balik pertanyaannya. Andi yang merasa canggung langsung menyangkal, "Enggak Budi, gak apa-apa kok." Namun Budi masih menatap Andi dengan pandangan yang penuh perhatian. Budi tahu Andi, kalau kamu punya niat baik dan ingin menikah, Budi siap bantu. Budi sudah seperti ibu untukmu, jadi jangan ragu untuk cerita. Andi terdiam sejenak, ia merasa hangat dengan kata-kata Budinya, tapi belum siap untuk berbagi tentang Anggun. "Makasih Budi," jawab Andi dengan senyum tipis. "Tapi saat ini saya belum siap Budi." Budi mengangguk dan meraih tangan Andi. "Jangan terlalu lama ragu. Waktu terus berjalan dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali." Andi mengangguk pelan. "Saya tahu Budi, terima kasih." Saat Budi beranjak pergi, Andi masih terdiam di tempatnya. Ia merasa bersyukur memiliki Budi yang selalu ada untuknya. Tetapi rasa bimbang di hatinya tetap belum hilang. Perasaan terhadap Anggun terus mengguncang. Andi tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah nyata. Kalau tidak, semuanya bisa terlambat. Tiba-tiba Andi menghampiri Budi yang sedang sibuk menata bahan masakan di dapur. "Budi, ada pesanan dari Bu Marni?" tanya Andi mencoba terdengar biasa saja. Budi menatap Andi dengan tatapan yang sedikit curiga seakan ada yang aneh dari sikap Andi. "Kenapa tanya begitu? Ada urusan sama Bu Marni?" Budi bertanya dengan alis rangkat, mencoba membaca ekspresi Andi. Andi yang sedikit gugup langsung menghindar. "Ah, enggak Budi, cuma tanya aja. Gak ada apa-apa kok," jawabnya tergesa-gesa. Budi yang masih menatap Andi dengan tatapan tajam menghela nafas, lalu menjawab, "Belum ada pesanan atas nama Bu Marni. Kalau ada nanti itu Pak Herman yang biasanya antar." Mendengar nama Pak Herman, Andi langsung menolak. Kalau ada pesanan saya aja yang antar Budi. Jangan Pak Herman." Budi menatap Andi lebih lama lagi. Kali ini seperti ada yang aneh dengan sikap Andi. Namun sebelum Budi bisa bertanya lebih lanjut, sebuah motor matic terparkir di depan warung. Andi terdiam, matanya langsung tertuju pada motor itu yang berhenti tepat di depan warungnya. Seorang gadis turun dari motor membonceng seorang ibu yang tampak lebih muda dari kebanyakan ibu-ibu pada umumnya. Andi merasa hatinya berdegup kencang. Gadis itu adalah Anggun dan ibunya bersamanya. Tentu saja adalah Bu Marni. Andi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejak pertama kali bertemu Anggun di organisasi, Andi sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Kini mereka ada di depan warungnya. Budi yang melihat Andi terdiam langsung menyapa mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang Bu Marni, Anggun, apa kabar?" tanya Budi dengan senyuman hangat. Bu Marni tersenyum lebar dan menjawab, "Alhamdulillah baik-baik saja, kami datang buat beli lauk makan malam." Matanya berkeliling seolah mencari-cari sesuatu. Andi tetap berdiri di tempatnya meskipun dia mencoba tampak santai. Namun perasaannya sedikit tidak karuan. Anggun setelah turun dari motor memandang sekitar lalu matanya bertemu dengan Andi sejenak. Namun Anggun hanya mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa. Andi bisa merasakan tatapan itu. Meskipun Anggun tetap terlihat dingin dan enggan berbicara lebih lanjut. Budi yang terus berbincang dengan Bu Marni mengalihkan perhatian Andi. "Kenapa gak makan sini aja Anggun?" tanya Andi dengan hati-hati mencoba membuka percakapan. Bu Marni ikut menambahkan, "Iya Anggun, coba deh makan di sini, warung ini juga enak loh." Namun Anggun hanya diam sejenak kemudian melirik ibunya yang terlihat ingin makan di warung. "Aku lebih suka makan di rumah aja Bu," jawab Anggun terkesan tidak terlalu antusias. Andi yang merasa sedikit terpojok mencoba membujuk Anggun lebih lanjut. "Kenapa gak makan di sini aja? Budi pasti seneng kalau ada yang makan di warung." Setelah beberapa detik berlalu, Anggun akhirnya mengalah meskipun ada suaranya tetap dingin. "Oke deh, kalau gitu makan di sini aja Bu," jawabnya. Suara Anggun terdengar pelan dan terpaksa. Bu Marni tersenyum lega mendengar itu, sementara Andi merasa sedikit lega juga. Namun di balik itu semua Andi tahu bahwa ini baru awal dan ia masih terus banyak belajar untuk mendekatkan diri kepada Anggun. Setelah makan malam yang cukup tenang, suasana di warung kembali seperti semula. Bu Marni mengusap bibirnya dengan napkin dan tersenyum puas, menatap Andi dan Bude yang sedang sibuk merapikan meja. "Masakan kalian enak sekali ya, saya senang bisa mampir ke sini,"
puji Bu Marni dengan senyum yang hangat. Andi dan Budi saling bertukar pandang, merasa senang mendengar pujian itu. Makasih Bu Marni, senang kalau Bu Marni suka, jawab Andi sambil tersenyum penuh rasa syukur. Budi juga ikut tersenyum bangga atas usaha kerasnya selama ini. Setelah selesai makan, Bu Marni berdiri dan meraih dompetnya. Buat makan malamnya ini, katanya sambil menyodorkan uang untuk membayar. Andi segera menerima uang itu dengan sopan. Keesokan harinya saat mereka sedang berbincang melalui pesan, Andi memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang sudah ia pikirkan sejak lama. Besok setelah pulang dari organisasi ada acara nggak? Kalau nggak, gimana kalau kita pergi nonton bareng? Anggun membaca pesan itu dengan hati-hati. Tentu saja ia merasa sedikit ragu dan tidak yakin apakah ia harus menerima ajakan Andi. Meskipun mereka sudah semakin akrab, Anggun masih merasa kurang percaya diri. Ia tahu Andi sangat baik dan menyenangkan, tetapi ia khawatir kalau ia akan merasa canggung. Aduh, aku nggak tahu Di, aku nggak biasa banget pergi keluar, apalagi nonton bareng, lagian aku nggak tahu harus gimana. Andi membaca pesan itu dan merasakan kebingungan dalam jawaban Anggun. Namun, Andi tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Anggun hanya butuh sedikit dorongan untuk keluar dari zona nyamannya. Come on Anggun, gak perlu takut. Kita kan teman, aku jamin kamu bakal enjoy kok. Lagian, gak ada yang salah. Kita cuma nonton bareng, kamu pasti suka. Dengan sedikit paksaan yang penuh pengertian, Andi berhasil meyakinkan Anggun untuk ikut. Meski masih merasa canggung, Anggun akhirnya setuju. Oke deh Andi. Tapi jangan salah ya, aku bukan tipe orang yang bisa banyak bicara, jadi jangan kaget kalau aku diem aja nanti. Gak masalah Gun, just enjoy the moment ya, ujar Andi. Sore harinya setelah organisasi selesai, Andi dan Anggun bertemu di parkiran kampus. Anggun terlihat sedikit gugup tapi tetap tersenyum kecil. Andi pun menyambutnya dengan senyum lebar. Mereka berdua berjalan menuju motor Andi. Andi yang sudah mengajak Anggun untuk berboncengan, mereka sedikit canggung, namun juga senang bisa menghabiskan waktu bersama Anggun. Dari kejauhan, Sandi dan beberapa teman Andi yang sedang duduk di luar kampus melihat mereka. Sandi terkejut melihat Andi yang biasanya pendiam dan tidak banyak bersosialisasi, sekarang sudah berani mendekati Anggun. Wah, Andi, aku gak nyangka deh. Ternyata kamu bisa deketin Anggun yang pendiam itu. Keren banget. Temannya pun ikut mengomentari. Iya, gak salah kalau kamu bilang Andi itu gak gampang menyerah. Bisa tuh, bisa ngebuktiin kalau dia bukan orang yang gampang nyerah. Andi yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum malu meski merasa sedikit canggung. Ia juga merasa bangga, ia sudah berhasil mendekati Anggun dan kini mereka akan pergi bersama untuk pertama kalinya. Perjalanan menuju bioskop, Andi merasa sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya ia pergi berdua dengan Anggun. Namun di dalam hatinya ia merasa bahagia. Andi menoleh ke Anggun yang duduk di belakangnya dengan diam-diam. Gimana, nyaman kan? Iya lumayan, tapi aku agak deg-degan sih. Gak apa-apa, kita santai aja, kita cuma nonton film kok. Mereka terus melaju menuju bioskop dan Andi merasa senang bisa berbagi waktu bersama Anggun. Walaupun Anggun terlihat canggung, Andi tahu bahwa ini adalah langkah kecil menuju kedekatan yang lebih dalam. Setelah menonton film, Andi dan Anggun memutuskan untuk duduk sebentar di sebuah taman yang terletak tidak jauh dari bioskop. Udara malam itu terasa sejuk dan suasana di sekitar mereka tenang. Dengan lampu taman yang remang-remang dan langit yang dipenuhi bintang. Mereka berdua duduk bersebelahan di bangku taman. Makan cemilan ringan sambil menikmati suasana yang damai. Anggun terlihat lebih rileks meskipun masih sedikit canggung. Andi yang duduk di sebelahnya sesekali mencuri pandang. Merasakan ketenangan yang baru pertama kali ia rasakan bersama Anggun. Suasana malam itu terasa begitu mesra. Andi merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengutarakan perasaannya yang selama ini ia simpan. Ia menatap Anggun dengan serius mencoba memulai percakapan. Anggun, ujar Andi. Iya, Anggun menoleh sedikit canggung. Aku sudah lama ingin ngomong sama kamu. Kamu tahu nggak, dari pertama kali kita ngobrol, aku merasa ada yang berbeda. Aku suka sama kamu, Anggun. Aku merasa nyaman dengan kamu, dan aku ingin kita lebih dari teman. Anggun terkejut mendengar pernyataan itu. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan ia langsung menunduk. Mencoba mengatur perasaannya yang tiba-tiba muncul begitu saja. Hatinya berdebar, dan dia bingung tak tahu harus bagaimana. Andi, aku gak tahu harus bilang apa. Anggun menggigit bibirnya berusaha mencari kata-kata yang tepat. Andi yang melihat Anggun terdiam semakin merasa gugup. Dia berusaha menjelaskan perasaannya dengan lebih jelas, menunjukkan keseriusan hatinya. Aku serius, Gun. Aku gak cuma main-main. Aku gak peduli dengan apa yang terjadi. Aku ingin kamu tahu kalau aku ingin bersama kamu. Namun meskipun Andi berusaha meyakinkan Anggun, gadis itu tampak semakin canggung. Matanya bergerak ke samping, tak bisa menatap Andi terlalu lama. Ia membuka mulut, tapi kata-kata itu terasa berat. Aku gak bisa nih, Anggun berkata dengan suara pelan.
Andi tertegun seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hatinya sedikit kecewa tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan memahami. Kenapa Gun? Aku gak ngerti, kita sudah kenal dan udah deket kan? Kenapa kamu nolak? Anggun terlihat bingung, ia menghirup nafas dalam-dalam. Mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaannya. Aku cuma merasa lebih nyaman begini, berteman aja. Aku takut Andi, aku takut kalau kita pacaran semuanya jadi rumit. Andi yang mendengar penjelasan itu merasa hatinya sedikit hancur, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia tahu Anggun hanya butuh waktu dan keyakinan. Andi mencoba untuk meyakinkan Anggun sekali lagi, berharap bisa meyakinkannya untuk membuka hatinya. Gun, aku tahu kamu mungkin takut, tapi aku bukan orang yang akan nyakitin kamu. Aku bisa bersabar. Aku ingin kamu tahu kalau aku benar-benar serius. Anggun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa canggung dan bingung, tidak tahu harus memberi jawaban apa. Setelah beberapa saat, akhirnya Anggun membuka mulut dengan suara pelan. Aku takut Andi, aku takut kalau kita pacaran, nanti kalau ada masalah kita gak bisa saling ngerti. Aku takut semuanya jadi lebih rumit. Andi mengangguk memahami ketakutan Anggun, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Kalau kamu takut, kita bisa mulai pelan-pelan. Tapi aku janji satu hal, 2 bulan lagi aku wisuda dan aku akan datang ke rumahmu untuk lamar kamu Anggun. Aku ingin menikahimu. Anggun terkejut mendengar perkataan Andi. Wajahnya tampak bingung, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Dia menatap Andi dengan wajah serius, mencoba menilai apakah Andi benar-benar serius dengan ucapannya. Kamu serius, Di? Serius, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Anggun terdiam sejenak, mencerna kata-kata Andi. Akhirnya dia mau mengangguk pelan, walaupun masih ragu-ragu. Oke, Di, aku percaya sama kamu, tapi aku harap kamu ingat janjimu. Andi yang mendengar itu merasa lega dan bahagia. Meski jalan mereka masih panjang, ia tahu bahwa ia sudah mengambil langkah pertama yang penting. Setelah pertemuan malam di taman itu, Andi semakin giat bekerja di warung makan milik ibunya. Ia merasa semakin terpanggil untuk lebih menyiapkan masa depan, terutama untuk mempersunting Anggun setelah lulus kuliah. Andi tidak hanya fokus pada tugas kuliah, tapi juga mulai mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang cocok untuknya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa mandiri dan memiliki masa depan yang jelas agar bisa memberikan yang terbaik untuk Anggun. Setiap malam setelah beraktivitas di organisasi, Andi akan mengantar Anggun pulang ke rumah. Momen tersebut menjadi waktu yang sangat berarti bagi Anggun. Mereka semakin dekat, sering berbincang tentang banyak hal, mulai dari masa depan hingga impian-impian mereka. Andi merasa sangat beruntung bisa mengenal Anggun lebih dalam. Tetapi ada satu hal yang semakin membuatnya penasaran. Sikap ibu Anggun, Bu Marni. Setiap kali Andi mengantar Anggun pulang, Bu Marni tampak menghindari perbincangan dengan Andi. Bahkan meski Andi sudah menegur dengan ramah atau sekedar menyapa, Bu Marni selalu memberikan respon yang dingin dan terkesan tidak tertarik. Suatu hari saat Andi mengantar Anggun pulang setelah kegiatan organisasi, Bu Marni yang biasanya menunggu di depan pintu kali ini terlihat sedang duduk di ruang tamu. Ia hanya melirik sebentar ke arah Andi tanpa memberi senyum atau sapaan seperti biasanya. Andi merasa ada yang aneh tetapi ia tetap berusaha untuk bersikap sopan. Malam Bu Marni. Bu Marni sekilas melirik kemudian kembali menundukkan kepala. Malam. Anggun yang melihat sikap ibunya hanya diam, tampak tak nyaman dengan suasana tersebut. Andi merasa canggung tetapi dia tetap mencoba untuk melanjutkan percakapan. Ibu sudah makan? Sudah. Nada suara Bu Marni terdengar datar dan sikat. Andi yang merasa tidak mendapatkan respon lebih lanjut memutuskan untuk tidak memaksakan percakapan. Ia mengucapkan selamat tinggal dan segera meninggalkan rumah Anggun. Namun di dalam hati, Andi bertanya-tanya mengapa Bu Marni memperlakukan dirinya seperti itu. Apa yang salah? Setelah kejadian itu, Andi semakin sering berusaha untuk mendekati Bu Marni, berharap bisa mendapatkan kesempatan berbincang lebih akrab. Namun setiap kali ia datang, Bu Marni tampaknya selalu menghindari percakapan atau memperlihatkan sikap sinis yang tidak disangka-sangka. Suatu hari, setelah mengantar Anggun pulang, Andi memberanikan diri untuk bertanya kepada Anggun mengenai sikap ibunya. Anggun, aku mau tanya, kenapa ya ibu kamu selalu tampak seperti gak suka kalau aku datang? Aku gak ngerti. Anggun mendengar pertanyaan Andi dan tampaknya sedikit terkejut, namun kemudian ia tersenyum kecil. Sikap ibu itu biasa aja kok. Dia memang gak terlalu terbuka dengan orang lain. Apalagi soal hubungan, ibu mungkin dia lebih suka menjaga jarak. Jadi kalau dia terlihat seperti itu, sejujurnya itu bukan karena ada masalah sama kamu. Andi tampak sedikit bingung, namun Anggun melanjutkan penjelasannya. Ibu tuh memang begini, kalau ada yang dia anggap terlalu dekat dengan aku, dia lebih suka diam. Bukan berarti dia gak suka, cuma dia lebih memilih menjaga jarak. Jadi jangan terlalu khawatir, itu memang cara ibu menjaga semuanya. Aku rasa ini hal yang normal buat dia.
Andi mengangguk meskipun sedikit merasa canggung. Ia mencoba memahami penjelasan Anggun. Oke, aku paham. Aku nggak mau bikin ibu kamu ngerasa nggak nyaman aja. Tapi aku tetap serius kok, Anggun. Anggun tersenyum manis dan meraih tangan Andi. Aku tahu, Andi. Ibu mungkin nggak menunjukkan itu dengan cara langsung. Tapi dia tetap peduli. Aku yakin ibu cuma nggak mau terburu-buru. Andi mengangguk lagi, merasa lega dengan penjelasan Anggun. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Andi mengenakan toga wisuda dengan penuh karisma. Langkahnya penuh percaya diri. Suasana di kampus begitu meriah. Teman-teman dan dosen menyapa dan memberi selamat atas kelulusannya. Namun kehadiran yang paling spesial adalah Anggun yang datang mengenakan kebaya serasi dengan baju wisuda Andi. Mereka berdua terlihat begitu serasi, membuat banyak teman-teman Andi memuji mereka berdua. Setelah selesai dengan ucapan selamat dan foto bersama teman-temannya, Andi, Anggun, dan Bude berjalan menuju tempat kampus untuk beristirahat. Di sana mereka duduk bersama di bawah pohon besar yang rindang, menikmati suasana yang tenang setelah acara wisuda. Bude, aku ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Anggun dan aku sudah memutuskan untuk menikah. Kami berencana melakukannya setelah aku mulai bekerja. Bude yang mendengar perkataan Andi langsung menatapnya dengan mata penuh kebanggaan dan bahagia. Ia tahu bahwa Andi sudah dewasa dan siap menjalani hidup baru. Aku sangat bangga, Andi. Aku merasa bangga melihat kamu akhirnya bisa membuat keputusan besar. Anggun memang orang yang baik dan aku tahu kamu berdua akan bahagia bersama. Andi tersenyum mendengar dukungan dari Bude. Ia merasa lega dan semakin nyaman dengan langkah yang akan diambilnya. Anggun juga tersenyum tipis, merasa sangat dihargai dan diterima oleh keluarga Andi. Iya, Bude. Aku juga sudah mulai mencari pekerjaan. Bulan depan insya Allah aku akan bekerja di sebuah instansi perusahaan. Sekarang aku hanya tinggal melengkapi beberapa persyaratan. Bude mengangguk dengan bangga. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa sangat bahagia karena melihat Andi tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab dan siap membantu masa depan bersama Anggun. Aku yakin kamu sudah siap. Kamu sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Anggun juga terlihat seperti orang baik. Dan aku yakin dia akan jadi pasangan hidup yang sempurna buat kamu. Andi menatap Budenya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu betapa besar dukungan Bude untuknya selama ini. Setelah kepergian orang tuanya, Budelah yang telah mengasuh dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Bude. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa dukungan dan cinta Bude. Anggun yang mendengarnya hanya tersenyum, merasa semakin nyaman dan bahagia berada di dekat Andi dan Bude. Di bawah sinar matahari yang mulai meredup, mereka berdua duduk bersama, menikmati momen yang penuh kebahagiaan. Setelah melalui berbagai peristiwa dan penuh perjuangan, akhirnya hari yang dinantikan tiba. Andi dan Anggun melangsungkan pernikahan mereka di sebuah tempat yang sederhana namun penuh makna. Acara pernikahan yang mereka adakan berlangsung hikmat dan penuh kehangatan. Meski tanpa embel-embel kemewahan, semua yang hadir merasa bahwa kesederhanaan acara justru menambah kedalaman makna pernikahan mereka. Bude yang menjadi satu-satunya keluarga yang hadir terlihat sangat bahagia dan bangga. Ia melihat Andi yang kini telah dewasa dan siap memulai babak baru dalam hidupnya bersama Anggun. Sementara itu Anggun tampak cantik dan anggun dalam gaun pengantin sederhana namun elegan, berseri-seri di samping Andi. Setelah upacara sakral yang dihadiri oleh keluarga terdekat, teman-teman Andi juga datang untuk memberikan dukungan dan ucapan selamat. Salah satu yang paling bersemangat memberikan ucapan adalah Sandi, teman baik Andi sejak lama. Selamat Andi, Anggun. Kalian berdua memang pasangan serasi. Semoga pernikahan ini langgeng dan penuh kebahagiaan. Andi tersenyum lebar, merasa sangat bahagia bisa berbagi momen istimewa ini dengan teman-temannya. Terutama Sandi yang selalu ada mendukungnya. Makasih Sandi, senang sekali bisa melihat kamu di sini. Tanpa dukungan teman-teman, mungkin pernikahan ini tidak akan terasa lengkap. Anggun yang berdiri di samping Andi juga ikut mengucapkan terima kasih dengan senyuman manis. Ia merasa sangat beruntung melihat Andi yang begitu sabar dan pengertian. Terima kasih Sandi, kami berharap bisa terus bahagia dan membangun masa depan bersama. Sandi menepuk bahu Andi dengan penuh keakraban. Aku yakin kalian akan bahagia. Kalian berdua sudah menjalani perjalanan yang panjang. Dan aku tahu kalian akan melewati segala tantangan bersama selama sekali lagi. Mereka berempat, Andi, Anggun, Bude, dan Sandi duduk bersama dalam kebersamaan. Berbicara tentang masa depan dan perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Anggun tampak nyaman di antara mereka dengan senyuman yang tulus. Andi merasa bersyukur memiliki keluarga dan teman-teman yang mendukungnya, serta wanita yang sangat dia cintai di sisi hidupnya. Hari itu, meskipun sederhana, begitu penuh dengan makna dan kebahagiaan yang tulus. Malam pertama mereka akhirnya tiba, setelah melalui hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesederhanaan dalam pernikahan mereka. Andi dan Anggun berada di kamar mereka, menikmati momen yang mereka tunggu-tunggu.
Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, canda tawa mereka mengisi ruang kamar. Suasana begitu hangat dan penuh kebahagiaan. Andi merasa bersyukur atas kelancaran acara pernikahan mereka. Sementara Anggun tidak bisa menutupi senyumannya yang begitu manis. Hari ini benar-benar luar biasa ya. Aku gak bisa bayangin bisa sampai di titik ini. Aku beruntung punya kamu, Gun. Aku juga merasa beruntung, semuanya berjalan dengan lancar. Aku rasa ini takdir yang indah. Makasih, Andi. Namun tiba-tiba di tengah canda mereka, Anggun terdiam sejenak. Ada yang mengganggu pikirannya seolah ragu-ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Andi, aku belum siap untuk malam pertama. Aku takut. Andi terkejut mendengar pengakuan Anggun. Namun ia segera menenangkan diri dan berusaha untuk memahami perasaan istrinya. Andi tahu bahwa banyak pasangan yang mengalami perasaan serupa terutama di malam pertama pernikahan. Ia tidak ingin memaksa Anggun untuk melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tidak apa-apa, Anggun. Aku bisa memahami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa melewati malam ini dengan tenang, tidak ada tekanan. Kita akan menjalani ini bersama pelan-pelan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Anggun merasa lega mendengar kata-kata Andi yang penuh dengan pengertian dan sabar. Dia tahu Andi tidak akan terburu-buru dan selalu menghormati perasaannya. Namun ada satu hal lagi yang ingin Anggun sampaikan. Satu hal lagi, tolong kalau kita tidur lampunya harus dimatikan ya. Aku gak bisa tidur kalau ada cahaya. Andi mengernyitkan dahi, sedikit terkejut. Ia bukan orang yang suka tidur dalam kegelapan sejak kecil. Andi terbiasa tidur dengan cahaya redup atau lampu kecil di samping tempat tidurnya. Namun melihat bagaimana Anggun terlihat serius dan berharap, Andi memutuskan untuk mencoba memahami permintaannya. Sebenarnya aku gak terlalu suka tidur dalam gelap. Tapi kalau itu membuatmu merasa nyaman, aku akan coba. Asalkan kamu merasa lebih tenang, aku akan menyesuaikan. Anggun tersenyum lega, merasa dihargai dengan keputusan Andi yang begitu pengertian. Meskipun Andi merasa agak canggung dengan perubahan tersebut, ia tahu bahwa kebahagiaan Anggun adalah yang terpenting. Ini adalah malam pertama mereka, dan Andi ingin memastikan Anggun merasa nyaman dan tenang. Makasih Andi, aku tahu ini mungkin agak aneh, tapi aku merasa lebih aman dan tenang kalau tidur dalam keadaan gelap. Tidak masalah, Anggun, kita akan menjalani semua ini bersama. Kita akan saling memahami, saling menyesuaikan. Ini perjalanan kita. Malam itu meskipun sederhana, penuh dengan kebersamaan dan pengertian, Andi dan Anggun menghabiskan waktu berdua. Saling berbagi perasaan dan memahami satu sama lain. Mereka tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang malam pertama atau hal-hal besar, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung dan memahami setiap langkah kecil dalam perjalanan bersama. Pagi hari setelah malam pertama yang penuh pengertian, suasana di rumah Andi dan Anggun terasa hangat dan penuh kebersamaan. Anggun sudah berada di dapur bersama ibunya, Bu Marni, sedang memasak sarapan dengan penuh perhatian. Aroma masakan memenuhi ruangan, sementara Andi bersiap-siap untuk mandi dan berangkat kerja ke kantornya yang baru. Saat Andi keluar dari kamar, Bu Marni yang tengah sibuk menyiapkan sarapan melihatnya dan langsung menyapa dengan senyum hangat. Andi, sudah bangun? Ayo mandi dulu, airnya sudah saya siapkan untuk kamu. Andi agak terkejut mendengar perhatian Bu Marni, namun ia hanya tersenyum dan mengangguk. Meski terasa agak aneh, Andi berusaha tidak berpikir terlalu banyak. Ini mungkin cara Bu Marni menunjukkan perhatian sebagai ibu mertua yang baru, pikirnya. Terima kasih Bu Marni, saya mandi dulu ya. Andi berjalan menuju kamar mandi, dan sesaat setelah itu Bu Marni kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Sementara Anggun yang sedang menyiapkan makanan menoleh dan tersenyum pada suaminya. Jangan lupa sarapan ya, aku sudah bikinin makanan kesukaan kamu. Andi merasa senang mendengar perhatian dari Anggun. Setelah mandi, ia keluar dari kamar mandi siap memulai hari. Sesaat kemudian ia kembali ke ruang makan. Ternyata Bu Marni sudah menyiapkan piring dengan bekal sarapan dan diletakkan di atas meja. Ini bekal untuk kamu. Kalau sudah makan, jangan lupa berangkat tepat waktu. Semoga hari pertama di kantor berjalan lancar. Andi merasa agak canggung karena perhatian yang diberikan oleh ibu mertuanya. Tapi ia tahu ini adalah tanda kebaikan dari Bu Marni. Walaupun agak tidak biasa, Andi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Terima kasih Bu, ini sangat baik. Saya akan berusaha untuk bekerja dengan baik hari ini. Andi kemudian duduk dan mulai menikmati sarapannya. Anggun ikut duduk di sebelahnya melihat Andi makan dengan tenang. Suasana di meja makan terasa akrab meskipun di awal pagi, semuanya terasa seperti keluarga. Gimana rasanya sarapan? Enak kan? Iya enak banget, kamu yang jago masak Gun. Rasanya lebih spesial karena dimasakin sama kamu. Anggun tersenyum malu-malu, lalu ia melanjutkan sarapan bersama Andi. Namun saat Andi mengangkat piring bekalnya, ia merasa sedikit heran dengan perhatian Bu Marni yang lebih dari sekedar menyiapkan makan pagi. Pikirannya sempat melayang sejenak, mempertimbangkan apakah ini hanya sekedar perhatian seorang ibu mertua atau ada sesuatu yang lebih. Andi cepat-cepat mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu berpikir banyak. Ini adalah bentuk perhatian Bu Marni dan mungkin sebagai ibu yang peduli pada menantunya.
Malam itu suasana di rumah Andi dan Anggun terasa canggung. Setelah makan malam bersama, Anggun duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Sementara Andi duduk di sebelahnya, mencoba mengajaknya bercanda. Beberapa hari belakangan ini Andi merasa semakin dekat dengan Anggun. Ia ingin menunjukkan kasih sayang yang lebih dalam lagi. Andi berusaha menyentuh lengan Anggun dengan lembut, berharap bisa membangkitkan suasana yang lebih hangat di malam itu. Yuk berhenti main HP, aku pengen ngobrol sebentar, kamu lagi asik banget. Namun Anggun yang sedang terfokus dengan ponselnya sedikit terganggu dengan sentuhan Andi dan segera mengelak. Ih Andi jangan gitu dong, aku lagi sibuk. Andi yang merasa sedikit kecewa tetap mencoba untuk bercanda. Ayo dong jangan serius mulu. Aku kan suami kamu, coba dong sedikit perhatian. Namun, semakin Andi mencoba menggodanya, semakin Anggun tampak merasa tidak nyaman. Beberapa kali Andi merasa Anggun menjauhi dirinya. Akhirnya Anggun meletakkan ponselnya dengan wajah yang mulai terlihat serius. Andi, aku bilang jangan gitu. Anggun melotot ke arah Andi, membuat Andi terkejut. Anggun biasanya adalah orang yang lembut dan penuh pengertian, namun malam itu sikapnya sangat berbeda. Apa sih Gun? Aku cuma coba mendekatkan diri kok. Namun Anggun tampak marah, langsung berdiri dan menatap Andi dengan tajam. Kamu itu gak pernah ngerti ya, aku tuh lagi gak mood. Kenapa sih kamu gak bisa ngerti kalau aku butuh ruang sendiri? Ada yang merasa tersinggung dan kecewa mulai merasakan emosi yang sulit dibendung. Dia merasa seakan-akan usahanya untuk membangun kedekatan dihancurkan begitu saja. Apa maksudnya itu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah kayak gitu? Aku itu suami kamu, Gun. Kenapa malah marah begitu sih? Anggun yang tadinya diam akhirnya meledak. Karena kamu selalu memaksakan sesuatu yang aku gak siap. Aku cuma butuh waktu, Di. Kenapa sih kamu gak bisa ngerti itu? Suasana makin panas. Dengan Andi dan Anggun yang sama-sama tak mau mengalah. Teriakan mereka terdengar semakin keras. Hingga beberapa saat kemudian Andi yang merasa sangat tersinggung keluar dari kamar. Ia duduk di sofa ruang tamu merasakan rasa sakit di hatinya. Andi merasa sangat bingung dan kecewa. Semua harapannya untuk bisa dekat dengan Anggun terasa runtuh begitu saja. Dalam kepalanya berputar berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Andi dalam hati, apa yang salah? Kenapa Anggun bisa marah seperti itu? Aku cuma ingin kita lebih dekat. Tapi kenapa dia malah menjauh? Andi duduk termenung di sofa. Tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa cemas tentang apa yang baru saja terjadi. Saat Andi termenung di sofa mendalam dengan pikirannya, Ibu Marni keluar dari kamar dan melihatnya duduk sendiri. Hening di malam itu membuat Ibu Marni merasa cemas melihat menantunya tampak begitu kecewa. Ibu Marni tidak bertanya langsung tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah pelan, Ibu Marni mendekati Andi lalu duduk di sampingnya. Suasana canggung sempat tercipta namun Ibu Marni berusaha mencairkan suasana dengan berbicara lembut. Andi, kenapa kamu duduk sendirian? Apa yang terjadi? Andi menatap ibu mertuanya dengan wajah yang masih tampak cemas dan gesah. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan rasanya ingin berbicara tentang masalah yang terjadi dengan Anggun. Namun Andi merasa enggan untuk berbicara lebih banyak. Tidak ada Bu, hanya saja saya merasa bingung. Anggun, dia tiba-tiba berubah, saya nggak tahu kenapa. Ibu Marni menatap Andi dengan penuh perhatian, mencoba untuk mengerti perasaan menantunya. Ia tahu betul bagaimana Anggun bisa begitu tertutup dan takut untuk membuka diri. Maka ia mencoba berbicara dengan bijak, memberikan penghiburan. Mungkin Anggun masih butuh waktu, dia tidak mudah percaya pada orang lain Di. Terkadang dia memang bisa sangat tertutup, mungkin dia juga takut untuk terlalu dekat denganmu, takut terluka lagi. Andi mendengarkan dengan seksama, namun perasaan kecewa dan kesalnya masih membekas. Ia merasa seolah-olah usahanya selama ini tidak dihargai dan Anggun tetap terperangkap dalam ketakutannya. Tapi Bu, saya ingin membantu Anggun. Saya ingin agar kita bisa lebih dekat, agar dia bisa lebih terbuka. Mungkin kalau kita tinggal berdua, jauh dari semuanya, dia bisa berubah. Saya ingin memberi Anggun rasa nyaman, Bu. Ibu Marni terdiam sejenak berpikir tentang usulan Andi. Ia memang tahu bahwa hidup Anggun tidak mudah dan terkadang terlalu banyak tekanan bisa membuatnya semakin tertutup. Namun Ibu Marni juga sadar bahwa Andi sudah cukup matang dan serius dengan niatnya untuk menjaga Anggun. Meskipun sedikit ragu, Ibu Marni mencoba memberi dukungan kepada menantunya. Andi, saya tidak tahu apa yang terbaik untuk Anggun. Tapi saya yakin kalau kamu benar-benar sabar dan memberikan waktu, mungkin dia akan berubah. Mungkin tinggal berdua akan membantu, tapi ingat kamu harus sabar, Anggun butuh waktu untuk percaya. Andi menatap ibu mertuanya merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini bukan masalah yang mudah, tetapi ia juga ingin berjuang untuk Anggun. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ia menyadari bahwa segala perubahan memerlukan waktu dan itu adalah hal yang harus ia hadapi. Saya akan sabar Bu, saya janji saya akan berusaha lebih keras lagi untuk membuat Anggun merasa nyaman. Ibu Marni tersenyum lembut.
Ia meletakkan tangannya di bahu Andi memberikan rasa kehangatan dan dukungan. Saya percaya sama kamu Andi, jangan lupa saya selalu ada untuk mendukung kamu. Malam itu Andi merasa sedikit lebih tenang, meski masalah yang dihadapi belum selesai. Dukungan Ibu Marni memberikan sedikit kelegaan. Pagi itu suasana di kontrakan yang terletak tak jauh dari kantor Andi terlihat tenang. Andi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor mengenakan jas kerja dengan penampilan rapi. Sementara Anggun mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua. Meskipun kehidupan mereka baru dimulai, ada kebahagiaan yang terasa di setiap detik yang mereka jalani bersama. Anggun setelah memastikan semuanya siap, berjalan keluar bersama Andi. Dengan langkah pelan mereka menuju ke depan rumah. Saat itulah mereka bertemu dengan beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan tukang sayur yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Anggun, kamu nganter suami pagi-pagi, masih mesra ya? Baru juga nikah, sudah kayak gini. Iya Anggun, ini yang bikin iri loh, suami pasti beruntung banget. Mereka semua tertawa ringan, terkesan dengan keharmonisan yang terpancar dari Andi dan Anggun. Andi dan Anggun hanya tersenyum malu saling melirik dengan rasa bangga. Suasana ini membuat Andi merasa semakin bersyukur, merasa begitu beruntung bisa memiliki Anggun di sisinya. Iya Bu, saya memang selalu berusaha untuk menjaga hubungan kami. Kalau bisa setiap hari saya ingin selalu mendampingi Andi. Ya, saya juga merasa beruntung, Anggun memang luar biasa. Setiap pagi dia selalu memastikan semuanya siap, makasih sayang. Ibu-ibu yang melihat mereka berdua berbicara dengan begitu hangat pun kembali melontarkan ledekan penuh canda. Masih pengantin baru ya, pasti bahagia banget. Suami yang pengertian, istrinya perhatian, cocok banget. Adi hanya tersenyum, merasa senang mendengar pujian tersebut. Meskipun tak banyak yang mereka bicarakan, kata-kata ibu-ibu tersebut membuat Andi semakin merasa dihargai dan bangga dengan pilihan hidupnya. Sementara itu Anggun juga tampak sedikit malu, tetapi senyumannya tetap terlihat, menunjukkan betapa dia juga bisa merasa bahagia dan bersyukur dengan pernikahannya bersama Andi. Jangan lupa ya, Anggun, nanti kalau ada waktu kita belanja bareng, bisa sekalian ngobrol-ngobrol. Iya Bu, kalau ada waktu saya pasti akan ikut. Setelah percakapan singkat itu, Andi dan Anggun berpamitan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Andi memberi Anggun sebuah senyuman hangat, merasa sangat beruntung memiliki wanita sebaik Anggun di sisinya. Anggun pun mengantar Andi dengan langkah ringan menuju motornya. Sebelum akhirnya Andi berangkat ke kantor. Semoga hari ini semuanya lancar ya, jangan lupa istirahat sayang. Iya Andi, semoga hari ini berjalan dengan baik. Aku akan beresin semua rumah. Andi melambaikan tangan saat motornya mulai melaju. Meninggalkan Anggun di depan kontrakan mereka. Seiring Andi mengendarai motor menuju kantor, pikirannya penuh dengan kebahagiaan yang ia rasakan. Ia merasa sangat beruntung dengan keputusan besar yang telah diambilnya. Memiliki istri seperti Anggun. Hari itu Andi merasa suasana rumah mereka mulai terasa sunyi. Hanya terdengar suara televisi yang menyala di ruang tamu. Setelah seharian bekerja, Andi merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membicarakan masa depan mereka, terutama soal memiliki anak. Di sisi lain, Anggun terlihat sedang duduk di meja makan sambil membaca buku. Andi mendekat dengan senyum yang tulus berusaha memulai percakapan. Sayang, pernah gak sih kamu kebayang rumah kita ini bakal lebih hidup kalau ada suara bayi? Anggun hanya diam, tidak menanggapi kata-kata Andi. Andi merasa sedikit bingung, tapi ia tak menyerah. Ia mulai mencoba merayu dengan cara yang lebih lembut. Bayangin kalau ada bayi kita yang lucu-lucu main di rumah, pasti suasananya jadi lebih hangat kan? Andi kemudian berjalan mendekat dan memeluk Anggun dari belakang. Mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung. Ia ingin melihat reaksi Anggun, merasakan kehangatan yang mungkin bisa mengubah perasaan Anggun tentang membicarakan anak. Aku yakin kita bisa jadi orang tua yang baik sayang. Bayi kita pasti akan jadi bayi yang manis. Pasti seru kan? Namun berbeda dengan apa yang Andi harapkan, Anggun menegangkan tubuhnya. Perlahan-lahan dia melepaskan pelukan Andi dengan cepat. Wajahnya tampak marah bukan karena malu, melainkan karena emosi yang mulai memuncak. Andi tolong jangan terus-terusan membicarakan ini, aku belum siap. Andi terkejut dengan respon Anggun yang tiba-tiba berubah keras. Ia merasa bingung dan sedikit terluka. Mengapa Anggun menolak dengan begitu tegas? Bukankah mereka sudah menikah? Bukankah itu hal yang wajar untuk dibicarakan? Kenapa sih Gun? Kenapa setiap kali aku mulai berbicara tentang masa depan kita, kamu malah menghindar? Aku gak paham. Sudah 7 hari kita menikah, tapi kamu gak pernah mau mendengarkan tentang keinginanku. Anggun menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia merasa begitu tersudut, bingung dengan perasaannya sendiri. Ia ingin menjadi istri yang baik, tetapi ada ketakutan dalam dirinya yang sulit untuk diungkapkan. Aku belum siap Andi, aku masih takut. Aku takut akan tanggung jawab itu. Aku merasa belum siap jadi ibu, belum siap jadi orang tua. Aku merasa belum cukup baik untuk itu. Andi yang mendengar penjelasan itu semakin merasa bingung. Ia hanya ingin bahagia bersama Anggun, tetapi mengapa Anggun tidak bisa melihatnya dari sudut pandang yang sama? Tapi Gun, kita sudah menikah, kita sudah berkomitmen.
Kenapa sekarang kamu malah menghindar dari apa yang kita bisa jalani bersama? Apa yang salah dengan aku? Apa yang salah dengan hubungan kita? Anggun tidak bisa menahan isaknya lagi. Ia merasa tertekan, terjepit oleh ekspektasi yang ada dalam ketakutannya sendiri. Aku tidak tahu, Andi. Aku takut jika aku belum bisa menjadi ibu yang baik. Aku takut jika aku nggak bisa memberi yang terbaik buat anak kita. Aku merasa belum siap. Suasana menjadi semakin tegang. Percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran besar yang semakin memanas. Andi merasa hatinya sakit, bingung, dan frustasi dengan perasaan Anggun yang sulit dimengerti. Aku tidak tahu lagi, Gun. Aku hanya ingin kita berdua bahagia. Kalau kita nggak bisa sepakat tentang ini, bagaimana dengan yang lain? Apa kita nggak bisa berjalan sama-sama? Aku tidak bisa, Andi. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memahami diriku sendiri, dan aku butuh waktu untuk siap jadi ibu. Pertengkaran malam itu berlanjut sampai mereka berdua terdiam di ruang tamu. Anggun dengan wajah penuh air mata, Andi dengan perasaan terluka. Tidak ada yang bisa mereka katakan lagi. Keduanya terdiam, masing-masing dengan pikiran sendiri. Merasa terpisah oleh ketakutan dan kebingungannya. Akhirnya mereka memilih untuk pergi tidur dalam kandungan, menyadari bahwa hubungan mereka masih harus melewati banyak tantangan. Hari itu, di hari pernikahan mereka yang ke-20, Andi dan Anggun masih terperangkap dalam ketegangan yang tak kunjung reda. Meskipun sudah beberapa hari berlalu sejak terperangkap dalam ketegangan yang tak kunjung reda. Meskipun sudah beberapa hari berlalu sejak pertengkaran hebat mereka, suasana rumah tetap terasa dingin. Mereka belum saling bicara banyak, hanya interaksi formal yang terjadi. Seperti saling menyiapkan sarapan dan menyiapkan seragam kerja Andi. Anggun masih menunjukkan perhatian meskipun hatinya terasa berat. Namun Andi merasa tidak tahan dengan keheningan itu. Ia tahu meskipun Anggun tidak mengungkapkan perasaannya, ada sesuatu yang harus diselesaikan di antara mereka. Pagi itu Andi memutuskan untuk bicara. Anggun, aku gak bisa terus begini. Aku gak bisa hidup dalam ketegangan setiap hari. Aku ingin bicara. Anggun yang tengah sibuk menyiapkan sarapan berhenti sejenak. Ia menatap Andi dengan tatapan yang lebih lembut meskipun masih terlihat ada keraguan di matanya. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku tahu kita berdua sudah banyak bertengkar akhir-akhir ini. Tapi aku gak bisa tinggal diam begitu saja. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Kita gak bisa terus begini. Anggun menghela nafas panjang dan meletakkan piring yang sedang dipegangnya. Ia tahu Andi benar dan meskipun perasaannya masih tidak stabil, ia juga ingin keadaan ini berubah. Mereka sudah menikah dan pernikahan mereka tidak bisa berjalan jika selalu ada jarak di antara mereka. Aku tahu, aku juga gak suka kalau begini terus Andi. Tapi aku merasa takut kalau aku gak bisa memenuhi harapan kamu. Aku butuh waktu untuk benar-benar siap. Andi mendekat, memegang tangan Anggun, berusaha memberikan dukungan. Aku gak pernah memaksa kamu, Gun. Aku cuma ingin kita bersama-sama menghadapi semua ini sebagai pasangan. Aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu gak sendiri. Anggun menatap Andi, merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Suasana di antara mereka mulai mencair, namun Andi merasakan ada satu hal yang harus dilakukan agar semuanya bisa terasa lebih baik. Ia ingin membawa Anggun untuk pergi ke tempat yang sudah lama mereka hindari, rumah ibu mertuanya, Bu Marni. Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke rumah ibu mertuaku hari ini? Aku pikir mungkin ini bisa membantu kita untuk lebih dekat lagi dan memperbaiki keadaan. Anggun terlihat ragu, ia menundukkan kepala, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya yang membuatnya merasa tidak nyaman dengan ibunya. Namun ia tahu, Andi hanya ingin mengajaknya untuk memperbaiki keadaan, jadi ia tidak bisa terus menolak. Aku nggak tahu, Andi. Aku belum siap bertemu ibu, aku masih merasa canggung. Andi tersenyum berusaha membujuknya dengan lembut. Aku janji, kita hanya sebentar. Kalau kamu gak nyaman, kita bisa langsung pulang. Aku hanya ingin kita berdua merasa lebih baik dan mungkin ibu bisa bantu. Anggun tampak berpikir sejenak, lalu akhirnya ia menghela nafas panjang dan mengangguk. Baiklah, aku ngikut saja. Tapi kalau aku merasa gak nyaman, kita langsung pulang ya. Tentu saja, kita akan langsung pulang kapanpun kamu mau. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Marni. Andi merasa sedikit cemas tetapi juga berharap ini bisa membantu memperbaiki hubungan mereka. Mungkin memberi sedikit kedamaian bagi Anggun. Saat Andi dan Anggun tiba di rumah Bu Marni, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Bu Marni langsung menyambut mereka dengan senyum lebar, memeluk Anggun dan Andi dengan penuh kehangatan. Akhirnya kalian datang juga, ibu sudah rindu sekali. Gimana kabar kalian? Andi, Anggun, semua baik-baik saja kan? Andi tersenyum sopan sambil menjawab dengan nada tenang. Alhamdulillah Bu, kami baik. Saya juga sudah mulai kerja di tempat baru, semuanya berjalan lancar. Mata Bu Marni berbinar-binar mendengar jawaban Andi. Ia tampak benar-benar bahagia mengetahui kabar baik itu. Syukurlah nak, ibu senang dengarnya. Kamu jaga kesehatan, kalau ada apa-apa jangan sungkan cerita ke ibu.
Andi hanya mengangguk dengan sopan. Ia merasa aneh melihat perhatian Bu Marni yang begitu besar padanya, tetapi ia mencoba menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu mertua. Oh ya, hari ini ibu mau masak sesuatu yang spesial buat kalian. Ayo, Anggun bantu ibu di dapur ya. Kamu Andi santai saja. Anggun mengangguk dan langsung menuju dapur bersama ibunya, meninggalkan Andi di ruang tamu. Namun Andi merasa tidak nyaman, hanya duduk-duduk saja. Ia melirik sekeliling rumah Bu Marni yang terlihat sedikit berantakan dan penuh debu. Lantai yang penuh jejak kaki, lemari kaca yang berdebu, dan barang-barang yang tampak tidak tertata membuat Andi merasa ingin membantu. Ia pun berdiri, mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai. Setelah itu ia melanjutkan dengan membersihkan debu di lemari kaca yang sudah ada di sudut ruang tamu. Saat Andi sedang sibuk membersihkan, Bu Marni keluar dari dapur untuk mengambil sesuatu dan melihat Andi sedang bekerja. Andi, kamu sedang apa? Gak usah repot-repot nak, sudah duduk saja, ini rumah ibu biar ibu yang urus. Namun Andi tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Gak apa-apa bu, saya cuma ingin bantu, lagi pula ini juga caranya saya bersantai. Kalau rumah bersih suasana lebih enak kan? Bu Marni tersenyum kecil, tetapi ia tampak terharu dengan perhatian Andi. Kamu ini emang baik sekali, Anggun beruntung sekali punya suami seperti kamu. Andi hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah itu Bu Marni kembali ke dapur di mana Anggun sedang memotong sayuran. Saat Andi sedang sibuk membersihkan lemari kaca di ruang tamu rumah Bu Marni, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah album foto yang terselip di rak bagian bawah. Album itu tampak tua dengan sampulnya yang sudah sedikit mengelupas. Rasa penasaran mendorong Andi untuk membuka dan melihat isinya. Halaman demi halaman album itu dipenuhi foto-foto keluarga Bu Marni. Ada foto masa muda Bu Marni bersama mendiang suaminya. Foto liburan keluarga, hingga potret seorang anak laki-laki yang tampak sering muncul di setiap halaman. Wajah anak itu terlihat familiar bagi Andi meski ia tidak ingat di mana pernah melihatnya. Namun semakin banyak halaman yang ia buka, semakin kuat rasa aneh menyelimuti dirinya. Anak laki-laki itu tampak menjadi pusat dari banyak foto. Dalam seragam sekolah, saat bermain di taman dan bersama Bu Marni serta suaminya. Di bawah foto itu tertulis nama Anggi Fadli Diantara. Jantung Andi terasa seperti berhenti berdetak sejenak. Mata Andi terus terpaku pada nama tersebut. Pikirannya mulai tersusun satu demi satu potongan yang selama ini terasa ganjil. Nama Anggi dan wajah anak itu, perlahan-lahan Andi menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Wajah anak itu meskipun lebih muda memiliki kemiripan dengan Anggun, istrinya. Andi dengan cepat membuka halaman terakhir album itu. Foto terakhir menunjukkan anak laki-laki itu saat mengenakan seragam SMP. Namun setelah itu tidak ada lagi foto yang menggambarkan sosok tersebut. Hanya halaman kosong dan beberapa coretan kecil yang tak jelas. Andi berdiri mematung, pandangannya tak lepas dari nama Anggi Fadli Diantara. Andi berbisik dalam hati, ini gak mungkin. Anggun adalah laki-laki. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, semua yang selama ini terasa ganjil mulai masuk akal. Penolakan Anggun saat Andi mencoba menyentuhnya, kemarahan Anggun saat berbicara tentang anak, dan kebiasaan Anggun yang selalu ingin tidur dalam gelap. Semua itu seperti potongan puzzle yang kini tersusun rapi. Tiba-tiba suara Anggun terdengar dari dapur memanggilnya dengan nada ceria. Mas, ayo makan, masakannya udah siap nih, ibu juga udah nunggu di meja. Namun Andi masih berdiri diam di tempatnya memegang album foto itu dengan tangan yang gemetar. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Ia ingin langsung mengonfrontasi Anggun tapi hatinya terjebak antara marah, kecewa, dan bingung. Bagaimana mungkin istrinya, orang yang ia nikahi, ternyata menyembunyikan sesuatu yang sebesar ini. Jadi selama ini, semuanya hanya kebohongan. Tapi kenapa dia melakukan ini? Tak lama Anggun muncul dari dapur, berjalan menuju ruang tamu dengan senyum di wajahnya. Ia tampak cantik dan tenang, mengenakan celamak yang masih sedikit terkena noda dari masakan yang ia buat. Namun ketika matanya bertemu dengan Andi yang masih berdiri kaku sambil memegang album foto, senyumnya perlahan memudar. Mas, kok belum ke meja makan? Ada apa? Andi menolak perlahan, menatap Anggun dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kebingungan dan kekecewaan, ia mengangkat album foto itu sedikit memperlihatkan kepada Anggun. Andi dengan suara gemetar. Anggun. Atau harusnya aku panggil Anggi. Ini apa maksudnya? Anggun langsung terdiam. Wajahnya memucat seketika. Mata Anggun bergerak gelisah. Lihat album foto di tangan Andi. Ia seperti kehabisan kata-kata, mulutnya terbuka tetapi tak ada suara yang keluar. Kenapa kamu gak pernah cerita soal ini? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Andi suaranya mulai meninggi. Air mata mulai menggenang di mata Anggun tetapi ia tetap tidak menjawab. Bu Marni yang mendengar suara keras dari ruang tamu buru-buru keluar dari dapur. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Andi menoleh ke arah ibu mertuanya dengan wajah penuh emosi lalu menunjukkan album itu. Bu,
jelaskan ini. Siapa Anggi Fadli di antara? Kenapa wajahnya sama persis dengan Anggun? Apa ini semua maksudnya? Bu Marni tampak terkejut melihat album itu di tangan Andi. Wajahnya langsung berubah tegang. Ia hanya bisa menatap Andi dengan Anggun bergantian. Anggun semakin menangis, sementara Bu Marni tampak mencari cara untuk meredakan situasi. Bu Marni dengan suara pelan. Andi, dengarkan ibu dulu, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Namun Andi sudah terlalu marah dan kecewa, ia menatap Anggun dengan tajam. Aku gak butuh penjelasan yang panjang, aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu gak pernah cerita dari awal? Suasana di ruang tamu itu berubah menjadi sangat tegang, hanya suara tangis Anggun yang terdengar. Sementara Bu Marni mencoba menenangkan Andi. Ruangan itu terasa begitu mencekam, Andi masih berdiri di tempatnya, terus menghujani Anggun atau Anggi, seperti yang ia ketahui sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan penuh emosi. Suaranya menggema, mengisi ruang tamu yang semakin terasa sempit. Andi dengan nada keras. Kenapa Anggun? Kenapa kamu gak cerita dari awal? Apa kamu gak percaya sama aku? Atau kamu sengaja menipuku? Air mata terus mengalir di wajah Anggun. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri di sana terpojok dan tak berdaya. Andi menggebrak meja. Jawab aku Anggun, aku ini suamimu, aku berhak tahu. Bu Marni yang sejak tadi berusaha menenangkan Andi mencoba berdiri di antara mereka memegangi bahu Andi, memintanya untuk bersabar. Andi tolong tenang dulu nak, ini bukan saatnya untuk marah-marah. Anggun pasti punya alasan kenapa dia melakukan ini. Bu Marni dengan suara memohon. Andi menoleh ke Bu Marni. Bu, bahkan ibu sendiri sudah tahu tentang ini kan, kenapa nggak ada yang bilang sama saya bu? Bu Marni hanya bisa diam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia menatap putrinya yang masih menangis tanpa henti. Akhirnya dengan suara gemetar dan air mata yang semakin deras Anggun mulai bicara. Anggun terseduh-seduh. Mas, aku tahu aku salah. Aku tahu aku harusnya jujur dari awal. Tapi kamu gak pernah tahu gimana rasanya jadi aku hidup dalam tubuh yang salah menghadapi cemoohan orang-orang yang setiap hari bahkan dari kecil. Andi terdiam tetapi wajahnya masih penuh dengan amarah. Anggun melanjutkan dengan suara bergetar. Aku gak pernah merasa diterima, bahkan oleh teman-temanku dulu aku dianggap aneh, dihina dan dibully. Mereka bilang aku gak pantas hidup mas. Mereka tertawa di belakangku melempariku dengan kata-kata yang menyakitkan. Air mata Anggun mengalir makin deras, tangannya mengepal di sisi tubuhnya mencoba menahan semua emosi yang selama ini ia pendam. Aku hanya ingin hidup normal. Aku ingin seseorang melihat aku sebagai perempuan, bukan sebagai sesuatu yang salah. Dan ketika kamu datang mas, aku pikir mungkin ini kesempatan aku untuk bahagia, tapi ternyata aku salah. Aku tetap gak pantas dapat kebahagiaan itu. Andi menghela nafas mulai berteriak lagi. Tapi kamu gak bisa begini Gun, ini pernikahan kita, ini tentang kejujuran. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan semuanya selama-lamanya? Anggun menangis semakin kencang. Ia memeluk istrinya sendiri seperti mencoba melindungi dirinya dari semua kemarahan Andi. Anggun berteriak dengan tangis yang pecah. Aku gak punya pilihan mas. Aku takut kalau kamu gak akan mau sama aku kalau tahu kebenarannya. Aku takut kamu akan meninggalkan aku seperti semua orang yang dulu meninggalkan aku. Bu Marni mulai menangis melihat anaknya yang terlihat begitu hancur. Ia mencoba memeluk Anggun tapi Anggun mundur selangkah. Anggun menatap Andi dan ibunya bergantian, air mata terus mengalir di pipinya. Wajahnya terlihat putus asa seolah-olah ia sudah menyerah dengan semuanya. Kalian gak pernah ngerti gimana rasanya jadi aku, jadi biarkan aku pergi. Aku gak pantas untuk siapapun bahkan untuk hidup ini. Tanpa menunggu jawaban dari Andi atau Bu Marni, Anggun berlari keluar rumah. Suara pintu yang tertutup keras menggema di udara meninggalkan keheningan yang mencekam. Bu Marni berusaha mengejar tapi tubuhnya sudah tua tak memungkinkan untuk bergerak cepat. Anggun, nah jangan pergi, tolong kembalilah. Namun Anggun sudah menghilang di kejauhan. Berlari tanpa arah, hanya mengikuti dorongan hati ingin menjauh dari semua rasa sakit itu. Andi masih berdiri di ruang tamu, mematung dengan perasaan campur aduk. Amarahnya belum sepenuhnya mereda. Tetapi di balik itu ada rasa bersalah dan kebingungan yang mulai merayapi dirinya. Ia menatap Bu Marni yang sekarang terduduk lemas di lantai dekat pintu, menangis tak henti. Andi berbisik lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Ruangan itu terasa semakin sunyi, hanya diisi oleh isak tangis Bu Marni yang terdengar pilu. Andi duduk termenung di sofa ruang tamu Bu Marni. Tatapannya kosong, pikiran-pikirannya melayang-layang mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Bu Marni datang dengan segelas air putih lalu duduk di sebelah Andi. Ia menyerahkan gelas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Minumlah nak, biar pikiranmu lebih tenang. Andi menerima gelas itu tanpa berkata apa-apa. Ia meminum seteguk tetapi rasa sesak di dadanya tak kunjung hilang. Bu Marni menarik nafas panjang mencoba mencari keberanian untuk bicara.
Andi, ibu tahu kamu pasti kecewa. Ibu juga gak pernah punya niat menipu kamu. Dari awal ibu merasa pernikahan ini salah, tapi nak, kamu gak tahu bagaimana sulitnya hidup Anggun. Andi hanya diam, menatap lantai tanpa ekspresi. Ia tidak memotong pembicaraan Bu Marni meskipun pikirannya kacau. Bu Marni melanjutkan dengan suara lirih. Ibu tahu dia berbeda, tapi Anggun adalah satu-satunya yang ibu punya. Satu-satunya alasan ibu masih bertahan sampai sekarang. Kalau bukan karena dia, mungkin ibu sudah menyerah hidup. Jadi waktu dia bilang ingin menikah, ibu gak tega menolak. Bu Marni mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ibu juga takut kalau ibu melarang, dia akan pergi meninggalkan ibu. Ibu sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini, Andi. Ibu gak mau kehilangan dia juga. Andi masih tidak memberikan respon. Ia hanya menggenggam gelas di tangannya dengan erat, mencoba menahan emosinya yang campur aduk. Ia ingin marah, tetapi di sisi lain ia juga merasa kasihan pada Bu Marni. Bu Marni dengan suara pelan. Ibu gak minta kamu memaafkan Anggun atau Ibu Andi. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa tidak ada niat jahat dalam semua ini. Kami hanya mencoba mencari jalan agar hidup kami bisa terasa lebih sedikit normal. Andi akhirnya meletakkan gelasnya di atas meja. Ia berdiri perlahan menghindari tatapan Bu Marni. Bu, saya pamit pulang. Saya butuh waktu untuk berpikir. Bu Marni mengangguk dengan lemah. Ia tidak ingin menahan Andi, karena ia tahu menantunya itu butuh waktu untuk mencerna semuanya. Hari-hari setelah itu hidup Andi terasa hampa. Di kontrakan kecilnya ia menjalani rutinitas seperti robot. Bangun, pergi, berangkat kerja, pulang, tidur, dan mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikiran tentang Anggun selalu membayang-bayangi. Ia teringat tawa mereka, kebiasaan kecil Anggun yang selalu mengantarkannya ke depan pintu, bahkan perhatian-perhatian kecil yang dulu dia anggap sepele. 1 minggu setelah kepergian Anggun, di suatu sore yang sunyi tiba-tiba terdengar ketukan pintu di kontrakan rumah Andi. Ketika ia membuka, ia terkejut melihat Bu Marni berdiri di sana dengan wajah yang tampak lebih lelah daripada terakhir kali ia melihatnya. Bu Marni, ada apa Bu? Bu Marni masuk ke dalam kontrakan tanpa menunggu diundang. Ia membawa tas kecil yang seolah-olah ia datang dengan beban berat yang ingin ia lepaskan. Andi, maaf kalau ibu ganggu, tapi ibu harus menyampaikan sesuatu. Andi menghela nafas lalu mempersilahkan Bu Marni duduk di sofa. Ia mengambilkan segelas air seperti yang pernah dilakukan Bu Marni untuknya seminggu yang lalu. Bu Marni menerima gelas itu dengan tangan gemetar, tetapi ia tidak langsung meminumnya. Andi, Anggun, dia baik-baik saja, tapi sekarang dia memilih untuk hidup sendiri. Dia bilang dia butuh waktu untuk menerima dirinya sendiri dulu, sebelum dia bisa menerima orang lain. Andi terdiam, menggenggam erat lututnya, mencoba meredam emosi yang kembali menguap ke permukaan. Bu Marni melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Anggun juga menyuruh ibu menyampaikan maaf untukmu. Dia tahu dia sudah menyakitimu dan dia gak ingin terus membebani hidupmu. Dia bilang dia ikhlas kalau kamu mau melupakan dia, kalau kamu mau melanjutkan hidupmu tanpa dia. Andi memejamkan matanya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin keluar. Ia merasakan hatinya semakin berat, seperti ada sesuatu yang hilang tetapi sulit ia definisikan. Andi dengan suara serak berkata, "Terus saya harus di mana, Bu? Apa semua ini memang berakhir di sini?" Bu Marni meletakkan gelasnya di meja, menatap Andi dengan mata yang penuh air mata. Bu Marni melanjutkan, "Nak, hanya kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan. Ibu gak bisa memaksamu untuk bertahan. Dan ibu juga gak bisa memintamu melupakan Anggun. Tapi satu hal yang ibu tahu, kalian berdua sedang sama-sama terluka. Mungkin waktu adalah yang kalian butuhkan sekarang." Andi mengangguk pelan, ia tak tahu harus berkata apa lagi. Setelah beberapa saat hening, Bu Marni bangkit dari duduknya dan mengambil tas kecil yang ia bawa. Bu Marni sambil menyerahkan tas itu. "Ini ada beberapa barang Anggun, dia bilang kalau kamu ingin menyimpannya simpanlah, kalau tidak kamu boleh membuangnya. Ibu cuma menjalankan pesannya." Andi menerima tas itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ia ingin melihat isinya atau tidak. Setelah Bu Marni pergi, Andi duduk di sofa memandangi tas itu selama berjam-jam tanpa menyentuhnya. Pagi itu seperti biasa, Andi baru selesai mandi dan tengah bersiap-siap mengenakan seragam kantornya. Terdengar ketukan di pintu kontrakan. "Andi, ibu bawa sarapan." Terdengar suara lembut dari Bu Marni dari luar. Andi membuka pintu dan tersenyum melihat Bu Marni yang membawa rantang makanan. "Wah, Bu Marni, pagi-pagi begini sudah repot-repot. Saya jadi gak enak terus," ucap Andi sambil menerima rantang tersebut. "Andi, ini kok dibilang repot sih? Bu Marni seneng kok bisa bawain makanan buat Andi. Lagi pula, kamu kan pekerja keras, perlu makan yang bergizi," balas Bu Marni dengan senyum hangat. Mereka berdua duduk di ruang makan kecil. Bu Marni mulai membuka rantang dan menyiapkan makanan di meja. Sambil itu ia bertanya, "Bagaimana pekerjaanmu? Sudah mulai betah di kantor baru?" Andi mengangguk sambil menghirup aroma nasi goreng yang baru saja disajikan. "Alhamdulillah Bu, sudah mulai betah. Rekan-rekan kerja juga baik meskipun tugasnya lumayan berat." Bu Marni tersenyum puas mendengar kabar itu. "Yang penting Andi tetap semangat ya. Ibu tahu Andi orangnya pekerja keras."
Hari-hari berlalu dan kunjungan pagi Bu Marni menjadi kebiasaan yang Andi nantikan. Kebersamaan mereka semakin erat dalam percakapan mereka. Seringkali Bu Marni bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya menjadi ibu tunggal, dan bagaimana ia berusaha melindungi Anggun meskipun tahu pilihan hidup anaknya membawa banyak kesulitan. "Andi, Ibu mau bilang terima kasih," kata Bu Marni suatu pagi setelah menyajikan sarapan. "Terima kasih untuk apa, Bu?" "Untuk tidak menyalahkan Ibu sepenuhnya atas apa yang terjadi. Andi tetap sabar walaupun Ibu tahu itu nggak mudah." Andi terdiam sejenak lalu mengangguk. "Saya hanya berusaha memahami, Bu. Memang berat tapi mungkin semua sudah jalannya." Perlahan tapi pasti, Andi mulai menemukan ketenangan di tengah kehadiran Bu Marni yang penuh perhatian. Meski bayangan masa lalu masih ada, hubungan mereka berkembang menjadi lebih akrab seolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan Anggun.